Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fasid Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan etika berorganisasi, fondasi keberhasilan bersama, sebuah pengantar tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membantu perilaku individu serta tim untuk mencapai tujuan organisasi secara bermartabat. Mengapa etika penting dalam organisasi? Etika bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi merupakan pilar utama untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan baik di mata maupun eksternal. Yang kesatu, membangun kepercayaan. Fondasi bagi hubungan jangka panjang dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Organisasi yang beretika tinggi menarik talenta terbaik dan investor yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengelola risiko, mengurangi potensi skandal, denda hukum, dan kerugian finansial akibat pelanggaran etika. Yang keempat, mendorong keterlibatan karyawan, lingkungan kerja etis, menciptakan moral yang loyalitas yang kuat. Prinsip-prinsip etika berorganisasi inti. Prinsip-prinsip ini harus menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan dan interaksi di tempat kerja. Yang kesatu, integritas. Bertindak jujur dan konsisten antara perkaitan dan perbuatan, hindari konflik kepentingan. Yang kedua, keadilan dan kesehatan. Memperlakukan semua individu secara adil tanpa memandang jabatan, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Pastikan peluang yang setara. Yang keempat, akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasilnya. Siapa menerima konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Yang keempat, transparansi, terbuka dan jujur dalam berkomunikasi, terutama mengenai keputusan yang mempengaruhi pemangku kepentingan. Yang keempat, rasa hormat, menghargai martabat dan keragaman rekan kerja, pelanggan, dan komunitas. Studi kasus dilema etika di tempat kerja. Bagaimana kita menavigasi situasi di mana kepentingan pribadi bertabrakan dengan nilai-nilai organisasi. Skenario umum, kerahasiaan data. Apakah Anda melaporkan pelanggaran data pelanggan disembunyikan alasan Anda? Konflik kepentingan, menerima hadiah mewah dari vendor yang sedang berkompetensi untuk kontrak besar. Pelaporan, menyaksikan rekan kerja yang melakukan penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, tekanan waktu, menyediakan pikiran palsu untuk memenuhi tenggat waktu proyek yang tidak realistis. Pentingnya untuk memiliki saluran pelaporan rahasia yang aman dan terstruktur. Peran pemimpin dalam membentuk budaya etika. Kepemimpinan etis adalah etika katalis. Etika harus dihidupkan, bukan sekedar diucapkan. Pemimpin adalah teladan utama. Menjadi teladan, mendemonstrasikan perilaku etis dalam semua interaksi dan keputusan. Yang kedua, fasilitas pelatihan. Investasi dalam pelatihan etika reguler untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, komunikasi konsisten. Secara rutin, mengomunikasikan pentingnya etika konsekuensi pelanggaran. Menerapkan akuntansi, memastikan bahwa standar berlaku untuk semua orang, termasuk manusia. Kode etik organisasi, panduan praktis. Kode etik adalah dokumen formal yang mendefinisikan standar perilaku yang diharapkan. Ini harus dapat diakses, dipahami, dan relevan, jelas dan ringkas. Hindari jargon hukum, gunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh setiap karyawan. Dukungan pemimpin ditertibkan dengan dukungan penuh dari Dewan Direksi dan Kepemimpinan Eksekutif untuk menunjukkan komitmen organisasi.
Mekanisme pelaporan. Sertakan prosedur yang jelas cara melaporkan dugaan dan perlindungan terhadap organisasi. Dampak positif etika yang kuat. Komitmen terhadap etika bisnis yang kuat memberikan imbalan yang signifikan, melampaui kepatuhan belaka. Peningkatan kerja 20%. Organisasi dengan budaya etis yang tinggi seringkali melaporkan peningkatan kinerja keuangan. Retensi karyawan. Tingkat loyalitas dan retensi karyawan yang bekerja di lingkungan yang dianggap adil dan bermoral. Nilai saham. Perusahaan yang berproses berkelanjutan dan etika menunjukkan nilai saham yang lebih cepat. Etika mengubah kerangka kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif. Ini adalah investasi bukan biaya. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Etika berorganisasi adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Ini membutuhkan komitmen kolektif dan revisi yang konstan. Review kode etik, lakukan peninjauan tahunan untuk memastikan relevansi dengan praktik bisnis dan regulasi terkini. Yang kedua, pelatihan interaktif. Alihkan pelatihan etika dari ceramah pasif menjadi simulasi studi kasus yang mendalam. Yang ketiga, pengukuran budaya. Integrasikan metrik etika ke dalam survei karyawan dan evaluasi kerja. Rayakan integritas. Beri pengakuan kepada karyawan yang menjadi perilaku etis yang luar biasa. Memperkuat norma positif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.